Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Bersyukur untuk hari yang indah. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini kami dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa di surga, dan saat ini berikan kami telinga seorang murid untuk bisa mendengar firman Tuhan, dan firman-Mu berakar dengan kuat di dalam pikiran dan hati kami, sehingga hidup kami sepanjang hari ini senantiasa dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pagi ini, hidup saling membangun, diambil dari 2 Samuel 12 ayat 7 sampai 14. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Ammon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan." Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Hubungan persahabatan merupakan relasi yang kuat karena menuntut rasa persaudaraan dan sepenanggungan yang terwujud dalam sikap saling mendukung, saling membangun, saling percaya, dan saling mengingatkan. Sikap yang terakhir itu relatif biasanya paling sulit untuk dilakukan karena berpotensi untuk menghancurkan hubungan. Relasi persahabatan tersebut juga diperlihatkan oleh Daud dan Natan. Dalam bacaan ini, Natan diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan Daud atas kesalahan yang telah diperbuatnya setelah Daud memperistri Batseba. Yang menarik dari cara Natan memperingatkan Daud adalah bahwa Natan tidak secara terbuka menyalahkan Daud.
ia membuat Daud menyadari kesalahannya terlebih dahulu. Nathan menceritakan perumpamaan tentang orang kaya yang mengambil anak domba milik orang miskin, dan Daud memberikan jawaban yang menunjukkan kesalahan yang telah diperbuatnya. Setelah Daud sadar akan kesalahannya, barulah Nathan menegurnya dan Daud menyesali perbuatannya. Pemberian teguran kepada seseorang sering justru menghasilkan suatu masalah baru. Belajar dari persahabatan Nathan dan Daud, teguran yang dilakukan Nathan menunjukkan bahwa suatu teguran sebenarnya ditujukan untuk membangun seseorang dengan membuatnya sadar akan kesalahannya sendiri, bahwa suatu teguran tidak ditujukan untuk melukai seseorang. Tentu saja hal itu dilakukan atas dasar kasih, sehingga relasi yang terjalin adalah relasi yang paling membangun. Pemberian teguran yang dilakukan dalam kasih adalah bentuk dukungan kepada hidup seseorang. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami diingatkan kembali makna sebuah persahabatan yang sejati, bahwa teguran dari seorang sahabat adalah dengan maksud membangun. Tuhan, ampuni bila kami sering marah bila mendapat teguran, betapa besar egois kami. Ampuni kami, dan mulai saat ini biarlah berikan kami kerendahan hati, kelembutan hati, sehingga kami siap ditegur untuk dibangun oleh saudara-saudara seiman. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.